Coba bayangkan Anda sedang membaca sebuah teks sejarah, khususnya teks kuno yang sangat padat. Ya, yang bahasanya berlapis-lapis itu kan. Betul banget. Dan mari kita ambil contoh yang paling nyata, yaitu Alkitab. Tantangan terbesar bagi siapapun yang mencoba membaca teks seperti ini adalah, bagaimana kita menafsirkannya tanpa tersesat? Atau yang lebih parah, tanpa sengaja menciptakan teologi baru yang aneh. Nah, iya. Maksud saya, membaca Alkitab sendirian tanpa panduan itu ibaratnya Anda diterjunkan ke tengah hutan, rimba, tanpa peta sama sekali. Pasti bakal bingung. Pasti, Anda mungkin nemu pemandangan yang indah di sana-sini, dapat 1 atau 2 pelajaran moral. Tapi kemungkinan besar Anda akan tersesat. Dan tiba-tiba Anda sudah keluar dari jalur dan bikin agama baru. Dan sejarah membuktikan itu sangat sering terjadi. Makanya, misi utama diskusi kita hari ini adalah membedah hal tersebut. Kita akan mengeksplorasi sebuah metode yang sepenuhnya gratis. Dan sangat praktis tentu saja. Iya, praktis. Metode yang digunakan oleh umat Kristen Ortodoks untuk memahami teks-teks ini, menggunakan sumber dari masa lalu yang biasa disebut para bapak gereja. Atau Church Fathers dalam bahasa Inggrisnya. Tepat. Dan bukan cuma itu, kita nanti juga akan memecahkan sebuah misteri teologis yang sangat spesifik dari kitab Yosua. Oh, itu bagian yang paling saya tunggu. Kasus Yosua itu sangat menarik. Sangat epik. Jadi, untuk Anda yang mendengarkan, kalau Anda pernah merasa kewalahan dengan informasi di Alkitab yang terlalu banyak, atau takut salah menarik kesimpulan dari sebuah ayat, yang mana itu ketakutan yang sangat wajar. Ya kan? Nah, metode ini pada dasarnya adalah semacam jalan pintas brilian. Anda menggunakan tokoh-tokoh sejarah ini sebagai mitra akuntabilitas Anda. Supaya Anda menjadi pembaca yang lebih berpengetahuan dan tidak asal tebak. Betul. Tapi sebelum kita masuk ke alat praktisnya nih, kita harus mundur sedikit. Kita harus mengerti dulu, mengapa kita harus repot-repot mendengarkan pendapat orang-orang dari masa lampau ini? Ini pertanyaan yang sangat krusial. Maksud saya, mengapa kita butuh panduan dari orang-orang kuno itu? Iya kan, sains dan arkeologi kita sekarang jauh lebih maju. Nah, begini. Sumber yang kita bahas ini menyebutkan bahwa para bapak gereja bertindak sebagai mitra akuntabilitas sejarah kita. Oke. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, teks-teks kuno ini tidak ditulis di ruang hampa. Mereka lahir dari sebuah komunitas purba. Jadi maksudnya mereka lebih tahu konteks aslinya ya? Tepat sekali. Para penulis awal ini menancapkan pemahaman kita langsung ke dalam sejarah awal kekristenan. Jadi kita bisa memahami teksnya dengan benar. Di dalam kehidupan gereja yang bersejarah itu sendiri? Iya, karena kebijaksanaan kolektif ini mencegah kita mengulang kesalahan masa lalu. Kita tidak perlu repot-repot menemukan roda kembali. Masuk akal. Roda kebijaksanaannya sudah ada di sana. Sudah diuji selama berabad-abad. Oke, mari kita urai ini sedikit. Berarti menggunakan tafsiran dari para bapak gereja ini pada dasarnya sama seperti saat kita main bowling? Bowling? Gimana tuh maksudnya? Iya, main bowling. Kalau kita pasang pagar pembatas di kiri kanannya, bumper itu loh. Oh, saya paham. Pagar pembatas di lorong bowling. Iya. Pagar itu kan memastikan bola pemahaman kita tetap meluncur lurus di jalur sejarah. Jadi bola kita nggak tiba-tiba berbelok dan masuk ke selokan doktrin yang aneh-aneh. Analogi yang sangat bagus. Pagar pembatas itu tidak mendikte seberapa kuat Anda melempar bolanya. Betul, kita tetap yang melempar. Tapi pagar itu menjaga Anda tetap berada di area permainan yang aman secara teologis. Wah, oke. Setelah kita tahu mengapa kita butuh para bapak gereja ini, pertanyaan logis selanjutnya adalah bagaimana caranya? Bagaimana mencari tulisan mereka? Iya, maksud saya kita kan nggak mungkin terbang ke Eropa, terus mengaduk-aduk perpustakaan biara kuno untuk nyari manuskrip. Tentu tidak. Apalagi kebanyakan dari kita tidak bisa membaca bahasa Yunani kuno atau Latin. Nah, itu dia. Pasti ada cara digitalnya kan? Tentu saja ada. Disinilah sumber kita memperkenalkan sebuah alat yang luar biasa. Apa nama alatnya? Sebuah situs web bernama earlychristiancommentary.com. Tunggu, earlychristiancommentary.com. Benar. Dan yang paling menakjubkan, alat ini sangat cepat dan sepenuhnya gratis. Wah, saya selalu suka kalau dengar kata gratis. Sama. Dan arsitekturnya dibangun khusus untuk bisa dicari berdasarkan ayat secara spesifik. Jadi kita tinggal masukin ayatnya gitu? Iya. Ini sangat bagus untuk penelaan Alkitab atau kalau Anda sedang menyiapkan khotbah. Atau bahkan untuk keperluan apologetika, iya kan? Tepat. Tapi, dan ini penting, sumber kita juga memberikan beberapa peringatan atau catatan khusus tentang situs ini. Oke, apa saja peringatannya?
Saya rasa tidak ada alat ajaib yang sempurna. Tentu tidak. Pertama, situs ini tidak memuat semua komentar yang pernah ditulis sepanjang sejarah. Karena pasti banyak banget kan teksnya? Iya, dan faktanya banyak sekali naskah kuno yang bahkan belum pernah diterjemahkan ke bahasa Inggris sampai detik ini. Jadi database-nya terbatas pada apa yang sudah diterjemahkan. Betul. Terutama mereka mengambil dari 3 kumpulan tulisan besar, yaitu tulisan Ante-Nicene, Nicene, dan Post-Nicene. Maksudnya sebelum konsili Nicaea, saat konsili, dan sesudahnya? Iya, persis. Dan peringatan kedua, jangan kaget kalau tidak semua ayat di Alkitab ada tafsirannya di sana. Oh, kenapa begitu? Ya, Alkitab kan sangat tebal, ada puluhan ribu ayat. Para pemikir kuno ini tidak menulis ensiklopedia yang membahas per ayat seperti sarjana zaman sekarang. Oh, masuk akal. Mereka mungkin fokus pada isu-isu besar saja. Betul, mereka menulis untuk merespons perdebatan teologis di zaman mereka. Tapi, disinilah hal ini menjadi sangat menarik bagi saya. Bagaimana? Ya, meskipun kita punya mesin pencari digital canggih ini, kita sama sekali tidak boleh malas. Saya tahu arah pembicaraan Anda. Iya kan? Maksud saya, sumber kita memberi peringatan keras, jangan sekedar berhenti pada kutipan pendek yang muncul di hasil pencarian. Itu poin yang sangat kritis. Praktik itu biasa disebut quote mining. Memotong kutipan di luar konteks aslinya. Tepat. Anda membaca satu kalimat yang kelihatannya mendukung pendapat Anda, padahal kalau dibaca lengkap, penulis aslinya mungkin sedang membantah hal itu. Wah, bahaya banget itu. Membaca kutipan pendek di situs itu rasanya ibarat kita cuma membaca sinopsis di sampul belakang buku. Analogi yang pas lagi. Iya kan? Kita baca sinopsisnya dan merasa sudah tahu ceritanya. Sementara untuk benar-benar paham, kita dituntut untuk masuk ke dalam babnya, membaca konteks aslinya. Betul. Anda harus selalu mengklik sumber aslinya dan membaca argumen penuh di baliknya. Integritas akademis itu penting. Oke, jadi kita sudah punya alatnya dan kita tahu aturan mainnya supaya tidak terjebak quote mining. Tapi tunggu dulu. Masih ada satu rintangan besar lagi sebelum kita bisa mulai mencari. Rintangan apa lagi nih? Kalau Anda langsung mengambil Alkitab bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Anda sekarang dan langsung mencarinya di situs itu, Anda mungkin akan kehilangan makna aslinya. Loh, kenapa bisa begitu? Karena teks yang Anda baca di meja Anda hari ini, kemungkinan besar berbeda secara mendasar dengan teks yang dibaca oleh para bapak gereja saat itu. Hah? Serius? Bukannya Alkitab itu diterjemahkan dari bahasa aslinya? Memang, tapi disinilah terjemahan menjadi sangat penting. Perjanjian lama yang paling sering dipakai oleh dunia barat modern didasarkan pada teks Masoretik yang berbahasa Ibrani. Oke, teks Ibrani standar. Tapi para bapak gereja di abad-abad awal itu menggunakan versi perjanjian lama berbahasa Yunani. Yang disebut Septuaginta itu ya? Betul sekali, sering disingkat LXX. Dan masalahnya, ada perbedaan atau varians yang cukup signifikan antara teks Masoretik dengan Septuaginta di banyak tempat. Wah, ini bisa jadi masalah komunikasi yang serius. Sangat serius. Yang sangat menarik di sini adalah logika di baliknya. Maksud saya, jika Anda ingin memeriksa interpretasi seseorang, bukankah masuk akal untuk membaca versi buku yang persis sama dengan yang sedang mereka baca saat itu? Oh iya dong. Kalau mereka merujuk ke kata-kata tertentu di Septuaginta yang kebetulan tidak ada di teks Masoretik modern Anda pasti kebingungan sendiri. Jadi ini ibaratnya kita mencoba berdebat sengit tentang review sebuah film. Ya. Kita berdebat dengan kritikusnya, tapi di tengah jalan kita baru sadar. Ternyata sang kritikus itu menonton versi Director's Cut yang durasinya lebih panjang. Sementara Anda cuma menonton versi tayangan bioskopnya yang dipotong. Tepat, kita pasti nggak bakal nyambung berdebatnya. Makanya kita wajib memastikan kita menonton versi Director's Cut-nya juga. Yaitu Septuaginta itu tadi. Luar biasa. Terus, apakah ada rekomendasi terjemahan spesifik yang harus kita pakai? Ada. Sumber kita menyarankan untuk menggunakan terjemahan Sir Lancelot Brenton. Kenapa harus versi Brenton? Alasan teknis sebenarnya. Karena sistem penomoran pasal dan ayat di versi Brenton itu diselaraskan dengan teks Inggris para bapak gereja. Jadi mencarinya jauh lebih mudah. Praktis sekali. Tapi Anda juga bisa pakai Orthodox Study Bible, Lexham English Septuagint, atau yang disebut NETS. Yang penting teks awalnya adalah Septuaginta. Oke, teori sudah, alat bantu digital sudah, kacamata terjemahannya juga sudah siap. Sekarang, waktunya kita menguji semua ini. Betul. Mari kita terapkan langsung pada satu misteri besar di Alkitab yang membingungkan.
Ini studi kasus kita. Mari kita buka kitab Yosua. Nah, mari kita baca adegan dari Yosua pasal 5 ayat 13 dan 14. Kita pakai teks aslinya dulu. Yosua sedang berada di dekat kota Yeriko. Situasinya sangat tegang karena itu daerah musuh. Benar. Tiba-tiba, dia melihat seorang pria misterius berdiri di depannya dengan pedang terhunus. Bayangkan ketegangannya. Yosua adalah jenderal militer. Tentu, naluri bertempurnya langsung nyala. Dia bertanya pada sosok itu, "Apakah engkau di pihak kami atau di pihak musuh kami?" Pertanyaan yang sangat wajar di medan perang. Sangat wajar. Tapi jawaban pria misterius ini sama sekali tidak terduga. Dia cuma menjawab, "Bukan." Cuma bukan. Iya, lalu pria itu melanjutkan, "Tetapi sebagai panglima bala tentara Tuhan, aku sekarang datang." Dan apa respons Yosua? Ini bagian bilanya. Yosua langsung tersungkur ke tanah dan menyembahnya. Nah, disinilah letak teka-teki teologisnya. Iya, karena pertanyaannya adalah, siapakah panglima bala tentara Tuhan ini sebenarnya? Menyembah makhluk selain Tuhan itu kan pelanggaran berat dalam tradisi kuno. Makanya, apakah ini cuma malaikat Mikael? Atau malaikat tak dikenal? Atau mungkinkah ini firman Allah yang belum berinkarnasi? Mari kita jalankan langkah metodis kita. Sebagai detektif sejarah, apa langkah pertama kita? Langkah pertama, kita periksa teks Septuaginta versi Brenton untuk melihat variansnya. Tepat. Mari kita lihat. Di versi Brenton, frasanya disebut sebagai Chief Captain of the Host of the Lord. Terjemahannya berarti kepala pasukan dari bala tentara Tuhan. Ya, dan itu terdengar sangat mirip dengan bahasa komando malaikat, tapi secara makna teologis, itu sama persis dengan teks Masoretik. Setelah teksnya aman divalidasi, kita masuk ke langkah kedua. Kita buka earlychristiancommentary.com dan ketikan ayat Yosua tersebut. Saya benar-benar tegang kayak ikut memecahkan misteri nih. Betapa kuatnya narasi kuno ini kalau kita memposisikan diri sebagai detektif sejarah dengan alat yang tepat. Iya, kita membuka kotak misteri digital ini. Dan mari kita lihat hasil pencariannya. Wah, apa yang muncul pertama? Dari masa lalu. Hasil pertama datang dari Saint Justinus Martyr. Dari tahun berapa itu? Sekitar pertengahan abad kedua. Dan ini ada di dalam karyanya yang berjudul Dialogue with Trypho. Trypho ini adalah seorang cendekiawan Yahudi. Oke, apa kesimpulan Justinus? Justinus menafsirkan panglima bersenjata ini sebagai putra Allah yang belum berinkarnasi. Maksudnya Yesus sebelum dia lahir ke dunia? Betul. Dia menjelaskan bahwa ini adalah keturunan Allah, Sang Firman yang sudah bersama Sang Bapa jauh sebelum penciptaan alam semesta. Serius? Abad kedua sudah punya pemahaman sejauh itu? Iya, dan ini bukan pandangan satu orang saja. Ada lagi yang muncul di hasil pencarian? Ada. Kalau kita terus membaca hasil di situs tersebut, kita akan menemukan Cyprianus. Cyprianus dari Kartago. Benar. Dan bagaimana dia menafsirkan ayat ini? Sangat puitis. Dia menafsirkan tokoh panglima ini sebagai sang mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki. Tunggu. Dalam tradisi kuno itu merujuk langsung ke Yesus kan? Selalu merujuk ke Kristus. Jadi Cyprianus juga melihat panglima kosmik ini sebagai penampakan dari Sang Kristus di Perjanjian Lama. Wah, dua tokoh besar dari masa lalu sudah sepakat. Ada sumber lain? Masih ada. Dokumen yang disebut Apostolic Constitutions atau Konstitusi Apostolik. Dan tebakan saya, mereka juga bilang hal yang sama. Tepat. Mereka secara eksplisit menafsirkannya sebagai Yesus prainkarnasi. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apa pertanyaannya? Pertanyaan tentang keseragaman pemikiran. Di sini, melalui alat pencarian tadi, kita melihat adanya aliran pemikiran patristik yang sangat konsisten. Ya, mereka semua berada di gelombang yang sama. Benar, bahwa tokoh jenderal misterius ini bukanlah sembarang malaikat, melainkan Sang Kristus sendiri. Jadi, apa makna dari semua ini? Ini sangat luar biasa menurut saya. Apa kesimpulan Anda? Maksud saya, kita tidak hanya sekedar menebak-nebak dalam gelap lagi. Lewat satu alat digital yang sederhana ini, kita menemukan sebuah benang merah yang luar biasa kuat dari para penulis kuno. Dan semuanya menunjuk pada satu kesimpulan teologis yang epik. Tepat. Bahwa kehadiran ilahi itu sudah ada di medan pertempuran Yosua jauh sebelum cerita di Perjanjian Baru dimulai. Dan ini membuktikan betapa berbahayanya jika kita sekedar membaca teks tanpa melihat peta sejarahnya. Ya, mari kita rangkum sedikit perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari bahayanya menjelajahi hutan Alkitab tanpa peta. Lalu kita menemukan alat pemetanya, earlychristiancommentary.com. Yang bisa dipakai gratis.
Kemudian kita menyadari sebuah fakta kritis tentang terjemahan Septuaginta yang menjadi kunci konteks yang benar. Dan puncaknya, kita berhasil memecahkan misteri panglima perang di kitab Yosua. Menggunakan konsensus bulat dari para bapak gereja, benar-benar sebuah perjalanan detektif yang memuaskan? Dan ingat pesan utamanya untuk Anda yang mendengarkan, wawasan sejarah ini tidak sekedar untuk diketahui, tapi untuk diterapkan. Menjadi keterampilan analisis ya? Ya. Kemampuan Anda untuk menggabungkan berbagai pandangan historis sambil tetap waspada agar tidak memotong konteks aslinya, itu adalah senjata ampuh. Senjata melawan misinformasi dan doktrin yang sembarangan. Betul. Dan metode ini bahkan bisa Anda terapkan di luar teks agama. Cara Anda membaca buku sejarah, dokumen politik kuno, semuanya butuh disiplin intelektual yang sama. Sangat setuju. Sebagai petutup eksplorasi mendalam kita ini, saya ingin meninggalkan sebuah pemikiran yang mungkin akan mengganggu tidur Anda malam ini. Oh, sebuah pertanyaan provokatif. Ya, coba renungkan ini, khusus untuk Anda yang mendengarkan. Jika tulisan-tulisan kuno ini bisa melihat kehadiran Yesus yang tersembunyi, di tengah sebuah peperangan yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Tepat, jauh sebelum dia lahir secara fisik. Maka lapisan makna rahasia apa lagi yang mungkin sebenarnya sedang bersembunyi di depan mata Anda? Di dalam teks-teks sejarah lain yang sering Anda baca? Benar. Makna yang hanya duduk diam di sana, menunggu kacamata yang tepat untuk mengungkapkannya. Waktunya untuk mulai membaca dengan kacamata yang baru. Pastinya. Teruslah menggali dan mari kita bertemu lagi di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.